kan motivasi aja kan, ya apa salahnya lakukan motivasinya. Kapasitasku di situ kan sebagai motivator sebenarnya, memberitahukan apa yang aku punya, nilai-nilai kesuksesan apa yang aku punya, bukan untuk datang ke gereja sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kekurangan juga aku minta maaf lah. Tapi kan kalau ke gereja pun kan nggak apa-apa kan dokter? Nah nggak tahu aku Pak Ustadz, karena sensitif sekarang gitu Pak Ustadz. Dokter kan sebagai emang orang gereja emang harus gereja atau bukan orang gereja lagi? Pertanyaannya pancingan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua manusia. Yes. Ustadz juga manusia. Yes. Apakah kalau Ustadz itu mati pasti masuk surga? Tidak ada jaminan dok. Nggak ada jaminan ya? Nggak ada jaminan. Tapi kita mesti yakini kalau kita beriman, Islam pasti masuk surga. Sebanyak apapun kesalahannya, tapi dia Islam, masuk surga. Nggak setuju saya Pak Ustadz. Kenapa? Enak aja Pak Ustadz. Asyhadu. Kita Islam harus meyakini dok. Sebanyak apapun dosanya, kalau dia Islam, pasti masuk surga. Tapi sebanyak apapun kebaikannya, kalau dia tidak Islam, pasti neraka. Itu yang harus kita yakini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah password masuk surga bagi orang Islam ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma pasti masuk surga, ya transit dulu di neraka, dibersihin dulu. Oh. Karena surga tempat yang suci, tidak mungkin yang masih ada dosanya masuk, dibersihin, di laundry dulu di neraka, dry clean. Oke. Kalau udah bersih, satu harinya di sana, satu detiknya sama dengan 70.000 tahun. Jadi jangan pernah berbayangkan ya udah. Tetap masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu, nggak mungkin bisa masuk kalau nggak dibersihin dulu. Oke. Kalau orang tidak Islam, banyak kebaikannya, tiba-tiba masuk Islam, langsung dihitung semua yang kemarin itu. Kebaikan-kebaikannya. Kalau misalnya tidak Islam, baik. Tidak pernah jahat. Menurut Islam tidak. Terus tempatnya di mana Pak Ustadz? Tempatnya di neraka. Karena kalau dia sampai kepadanya informasi. Berarti jauh lebih penting agamanya dibanding perbuatan baiknya. Betul. Imannya itu jauh lebih penting. Imannya. Bukan karena karena Islam aja. Udah Islam aja dok. Udah Islam aja. Belum tentu diterima amalnya. Niatnya karena apa? Innamal amalu binniat. Segala amal pun dihitung niatnya untuk apa? Oh ternyata saya sholat karena pengen dilihat orang. Oh ternyata saya berbagi biar saya dilihat orang. Tetap aja iman itu. Karena iman di hati kan. Bagaimana kalau misalnya aku sih nggak begitu setuju ya. Mungkin sesi terakhir kita agak sedikit bertukar pendapat ya Pak Ustadz ya. Aku nggak begitu setuju karena ya kebetulan Pak Ustadz lahirnya di Indonesia Pak Ustadz. Betul. Anda kebetulan lahirnya di Indonesia dan kebetulan orang tua Islam. Iya, Anda kebetulan Islam. Tapi kalau misalnya Pak Ustadz lahirnya, Syam lahirnya di bukan di Islam misalnya, bukan di negara ini. Misalnya. Iya. Dan tapi Anda berbuat baik, bahkan lebih baik daripada hari ini. Berderma setiap hari, memberikan khotbah juga, tapi memberikan khotbah yang bukan agama Islam. Betul. Ya, mungkin bantu. Tapi semua kebaikan. Terus sampai meninggal gitu, kena timpuk batu misalnya. Terus sampai di atas, nggak mungkin ditanya agamanya apa. Ada geser neraka. Betul. Nah, dalam Al-Quran itu makanya ada ulama yang menafsirkan sebuah ayat, walladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Seperti dia diambil dari as-sabiin. As-sabiin itu orang yang tidak sampai informasi Islam kepadanya. Tidak sampai informasi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi dia meyakini, ini mah dunia ini ada yang ngatur, nggak mungkin gak ada yang ngatur nih. Ini mah setelah kita mati pasti ada balasannya. Kenapa saya berbuat baik? Karena pasti ada yang bakal ngebalas saya. Cuma nggak tahu siapa nih. Kebetulan nggak nyampe ke sana informasinya. Nah ini selamat. As-sabiin, kata Al-Quran, innalladzina amanu, orang yang beriman, walladzina hadu, Yahudi, wan nasara, Nasrani, was-sabiin, mereka orang-orang yang tidak nyampe informasi kepadanya. Filosof-filosof terdahulu kan nyari-nyari Tuhan tuh. Man amana billahi wal yawmil akhir, tapi mereka beriman. Ada yang menguasai dunia ini. Ada yang menciptakan saya, ada yang menciptakan. Gak mungkin gak ada sang pencipta, mesti ada. Cuma dia gak kenal, karena gak nyampe Quran kepadanya, gak nyampe mungkin info kepadanya, gak nyampe khutbah kepadanya. Itu akan mendapatkan keselamatan kalau kata Al-Quran. Oh tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Bahasanya mendapat keselamatan. Mendapatkan keselamatan. Tetap masuk surga. Cuma syaratnya gak nyampe info kepada dia ya. Iya. Gak nyampe info. Tapi kalau udah nyampe info, dia udah tahu. Kayaknya paling masuk akal memang Islam ini. Tapi dia nolak masuk Islam. Ini dia ngafir diri, dia nutup diri. Padahal dia udah kayaknya paling bener deh kayaknya ini. Kayaknya semua bener deh yang disampaikan nih. Gitu. Tapi dia nutup diri, nggak mau. Kenapa nggak mau gitu? Nah ini yang akan dapat hukuman. Oke. Nah, terima kasih banyak undangannya. Makasih Pak Ustadz. Begitu pula dalam agama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sebenarnya sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat berita-berita sama Ustadz Dery. Tapi Ustadz Dery nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Nanti ada saatnya Pak Ustadz saya. Kan kita udah alhamdulillah nih kayak kita Islam jadi kita alhamdulillah gitu kan sudah sama Ustadz Dery. Tapi tiba-tiba ada
acara juga sama Pastor Gilbert. Nah, kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Siap. Kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Jadi pertama mungkin kayak gini ya Pak Ustadz ya. Kita kan, aku tuh tidak mau menyakitin orang lain. Jangan sampai kebahagiaan kita itu menyakitin orang lain. Apalah gunanya kebahagiaan kita kalau misalnya kita menyakiti orang lain. Apapun itulah ya. Makanya aku memilih untuk menyampaikan, mungkin ada waktu yang tepat untuk disampaikan. Karena ini kan menyangkut banyak orang ya. Banyak teman, banyak saudara, banyak saudara-saudara kita. Semuanya saudara-saudara kita semuanya. Jadi aku harus berhati-hati untuk menyampaikan ini. Dan aku menunggu momen yang tepat untuk kita sampaikan sama-sama. Tapi yang aku pengen klarifikasi, mungkin yang bukan klarifikasi lah, menjelaskan sih ya. Tentang pendeta Gilbert. Iya, Desember 2024, Pastor Gilbert itu ada hubungin aku. Minta aku memberikan motivasi untuk anak muda. Aku surprise juga, kan aku bukan pastor, bukan nilai religi aku rendah banget kan gitu. Motivator kan. Lah ya. Iya, sebagai pebisnis sukses untuk motivasi anak-anak. Karena anak-anak Gen Z sekarang itu lemah-lemah. Kena marah sedikit, mentalnya down, berhenti. Oh iya, pastor saya bilang, karena kan dia pernah datang ke podcastku. Aku kan bersahabat, jadi gak enak lah aku datang ke sana. Di pikiranku pada waktu itu adalah anak-anak gereja dikumpulkan, anak-anak gereja, muda gereja dikumpulkan, karena jamnya terserah aku pada waktu itu. Jadi ya aku pikir dikumpulkan, tidak hari Minggu dikumpulkan, duduk ya aku memberikan motivasi saja gitu kan. Siapalah Dr. Richard ini kan, nilai keagamaannya kan gak tinggi kan. Cuma kan mereka ngelihat aku mungkin lebih sukses, punya bisnis banyak. Oke, memberikan motivasi dengan bahagia, dengan senang gitu kan. Tapi ternyata waktu datang ke sana kaget juga. Ternyata itu bentuknya ibadah pada waktu itu. Dan aku nggak nyangka, aku nggak tahu. Ya kan sudah datang ya, nggak mungkin juga. Aku pulang dulu ya masuk ya. Ya sudahlah, kan motivasi aja kan. Ya apa salahnya aku kan motivasinya. Kapasitasku di situ kan sebagai motivator sebenarnya, memberitahukan apa yang aku punya, nilai-nilai kesuksesan apa yang aku punya, bukan untuk datang ke gereja sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kekurangan juga aku minta maaf lah. Tapi kan kalau ke gereja pun kan nggak apa-apa kan dokter? Nah nggak tahu aku Pak Ustadz, karena sensitif sekali gitu Pak Ustadz. Dokter kan sebagai emang orang gereja emang harus gereja, atau bukan orang gereja lagi? Pertanyaannya pancingan. Yang jelas masuk Islam jangan pernah menyakiti orang. Ada datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku mau datang ke sini ya Rasulullah. Terus kenapa? Apakah aku harus melayaninya? Ya iyalah ibumu, kata orang ini. Tapi ibuku belum Islam. Ya tetap ibumu dia. Tetap dia saudaramu, tetap ini. Ya, bahkan dalam Islam, masuk Islam pun kita suruh silaturahim. Makanya nanti nyambung tuh ke ucapan selamat Natal, nyambung ke ini. Anda gampang sekali mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Anda tidak tahu background orangnya. Siapa tahu dia sepupunya Kristen. Siapa tahu dia mu'alaf sendirian. Kita kan gak boleh mutusin silaturahim dia kepada dia. Kita tetap berbuat baik. Jadi kadang-kala kita kasih fatwa, hukum, itu kita lihat backgroundnya juga. Kita lihat background orang. Jangan sampai kita itu ngerasa kita sudah di jalan yang benar, berbuat baik, tapi kita itu malah menyakiti banyak orang. Jangan sampai. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, bahkan ketika kau masuk Islam, justru makin lebih baiklah engkau kepada keluargamu. Terima kasih Pak Ustadz sudah datang ke sini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Saya minta maaf kalau ada salah-salah. Ya, dan minta maaf juga sama netizen. Kesalahan-kesalahan yang telah lama yang diungkit lagi oleh Dr. Richard Lee. Karena kalau nggak diungkit nggak seru.